Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Kristus mati bagi setiap kami, maka kami boleh hidup sampai hari ini. Memasuki tahun baru Imlek 2574, memasuki tahun baru 2023 ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi setiap kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk semua pengorbanan Kristus. Engkau rela dihina, dicerca, bahkan rela mati di atas kayu salib demi kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua ini. Kiranya Engkau berfirman kepada setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita duduk, selamat tahun baru Imlek 2574. Kongsi, Tuhan memberkati. Sinien Koila, Chu Yesu, Chu Funi. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri salam kiri kanan, Kyonghi, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru Imlek. Ya, yang sudah memberi salam boleh duduk kembali. Hari ini kita merenungkan satu tema, memilih untuk mempercayai Allah. Saudara, dari kecil kita selalu tidak bisa tidak harus memilih. Bahkan ketika tidak mau memilih pun itu termasuk memilih untuk tidak memilih. Dari kecil kita disuruh memilih oleh orang tua kita untuk memilih baju, memilih mainan, lalu masuk ke remaja, kita juga memilih mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau pilih pacar yang mana, ya. Sampai nanti udah kerja, kita juga memilih mau kerja di mana, mau tinggal di mana. Kita juga memilih akhirnya mau segala sesuatu dalam hari-hari. Hari ini pun ketika memilih mau baju merah atau baju biru atau baju putih, kita juga memilih. Jadi tiap-tiap hari pilihan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini ketika kita merenungkan memilih untuk mempercayai Allah atau memercayai Allah, dalam bahasa Indonesia yang benar sebetulnya P-nya jadi hilang jadi memercayai. Cuma kita susah kadang-kadang udah biasa mempercayai. Jadi tidak masalah mau memercayai atau mempercayai, dua-duanya tidak masalah. Ya. Baik. Ininya ada masalah jadi bisa dari. Ya, boleh. Terima kasih, Dodi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat bagian demi bagian firman Tuhan ini. Pertama-tama kita perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang mantan presiden Afrika Selatan yang namanya Nelson Mandela. Dia juga seorang tokoh politik dunia yang sangat terkenal. Dia memperjuangkan supaya dunia tidak membedakan orang berdasarkan warna kulit, suku, ras, atau apapun juga itu. Itulah Nelson Mandela. Ternyata dia punya latar belakang seorang yang dididik oleh orang tuanya, seorang dari gereja Metodis. Walaupun dia tidak menyatakan terus terang bahwa saya adalah seorang Kristen, tetapi karena memang kondisi politik tidak memungkinkan untuk itu, tapi Nelson Mandela memang seorang Kristen. Di dalam banyak kata-katanya begitu banyak hal-hal yang diuraikan bahwa semua dipengaruhi oleh ajaran Kristus, bagaimana Kristus ada ketika dia melayani di dalam dunia ini. Maka salah satu kalimat dia yang terkenal ketika dia mengatakan harapannya adalah, "May your choice reflects your hopes, not your fears." Kiranya ketika engkau memilih, kata si Nelson Mandela, engkau memilih menunjukkan pengharapan kamu, bukan menunjukkan rasa takut. Ada orang memilih karena dibayang-bayangi oleh ketakutan, tapi ada orang lain memilih di dalam pilihan itu ada pengharapan. Nah, ketika saudara nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Mazmur 56, ketika kita memilih, hendaknya pilihan kita itu juga mendatangkan, didasarkan kepada sebuah pengharapan, bukan karena kita dibayang-bayangi oleh kalau saya pilih ini nanti apa yang terjadi, ketakutan-ketakutan apa yang akan datang. Tapi waktu saudara memilih, kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Nelson Mandela ketika dia mengatakan, "May your choice reflects your hopes, not your fears." Kita akan mulai dari Mazmur 56, di ayat yang pertama,
Mazmur ini dibuka dengan perkataan untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Jadi Mazmur ini ditulis ada latar belakangnya. Latar belakangnya kisah dari 1 Samuel pasal 21 bagaimana Daud melarikan diri saat dikejar-kejar oleh Saul, dia melarikan diri ke negeri bangsa asing, yaitu ke kota Gad, sekitar 36 km dari Yerusalem. Maka kalau saudara perhatikan, dia awali dengan sebuah pujian, mazmur emas atau miktam, yang dia katakan merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Kenapa ya? Kok ketika tulis mazmur, ketika tulis pujian, dia awali katakan ini seperti seekor burung merpati yang ada di pohon tarbantin. Saya mau kasih tahu saudara dua hal. Pertama tentang burung merpati. Kalau kita perhatikan burung merpati dari Alkitab, merpati ini melambangkan sifat damai, kelemah lembutan, baik hati, ketulusan. Juga di dalam Kisah Rasul melambangkan Roh Kudus di dalam kitab Injil. Jadi kalau kita perhatikan mengapa Daud memulai sebuah mazmur dengan perkataan awal seperti burung merpati. Jadi dia merasakan aku ini seperti burung merpati yang memang dalam keadaan terjepit, tidak dalam keadaan yang baik, tapi hatiku tetap ada damai. Hatiku tetap ada ketulusan untuk mengiring Tuhan. Dan adanya di pohon tarbantin. Begitu banyak ayat-ayat yang mereferensikan kata tarbantin, oak tree, itu di dalam Alkitab, dinyatakan sebagai selanjutnya, pohon tarbantin ini melambangkan apa saudara? Jadi pohon tarbantin ini melambangkan sebuah kekuatan, khususnya akarnya. Tingginya memang 15-25 meter, tetapi akarnya bisa sampai 45-65 meter, luar biasa. Jadi akarnya lebih dalam, masuk ke tanah, sehingga walaupun dia musim kering, ini akarnya tidak akan pernah kekurangan air, karena dia masuk begitu dalam. Dan pohon tarbantin ini begitu kokoh, begitu kuat. Jadi ketika Daud katakan, aku ini seperti pohon, seperti burung merpati yang ada di pohon tarbantin, melambangkan walaupun situasinya yang dia hadapi sedang tidak baik, sedang tidak nyaman, kesulitan, dikejar-kejar, nyawanya terancam, tapi dia seperti burung merpati di atas, di pohon tarbantin. Ini pohon tarbantin, kalau saudara buka di dalam Yesaya pasal 61 ayat 3, dinyatakan di sana, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Ketika Tuhan memulihkan umatnya, maka umatnya seperti pohon tarbantin kebenaran, itulah tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi pohon tarbantin, orang Israel yang melawan Tuhan dan akhirnya bertobat datang kembali kepada Tuhan, digambarkan kamu akan menjadi tanaman Allah. Di setiap orang yang ketika dulunya jauh, dulunya hidupnya brengsek, dulu hidupnya gak karu-karuan, ketika datang kembali kepada Tuhan, mengalami pertobatan yang sejati, maka dia bisa menjadi tanaman Allah, pohon tarbantin. Ini gambaran yang indah sekali ketika saudara memperhatikan apa yang terjadi dengan Daud. Daud bukan orang sembarangan. Dia seorang tentara yang diperhitungkan. Dia mengalahkan Goliat dari kota Gad, tempat dia berlari di negeri orang Filistin. Jadi kota Gad ini adalah kota tadi jaraknya 36 km. Dia lari ke sana karena dia takut dikejar-kejar, tapi heran, Daud sebetulnya punya kemampuan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Saul, karena Saul begitu sakit hati, begitu iri hati ketika orang bernyanyi beribu-ribu sementara puji-pujian diberikan kepada Daud berlaksa-laksa. Jadi beribu-ribu dengan berlaksa-laksa itu berbeda saudara. Satu laksa 10.000. Jadi kalau beribu-ribu sama dengan berlaksa-laksa berarti ribunya dikali 10.000 lebih.
puji-pujian buat Daud. Maka ketika Saul dengar itu, dia begitu begitu sakit hati. Kenapa orang yang belum jadi raja bisa diperhitungkan seperti itu? Dia lupa ketika menghadapi Goliat yang berasal dari kota Gad, tempat dia berlari ketemu dengan Raja Ahis. Di bagian lain disebut Raja Abimelek, itu gelarnya. Tapi Raja Ahis ini adalah salah satu raja di negeri orang Filistin. Maka Daud berpikir, kemana aku harus lari? Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegelisahan, aku harus lari kemana? Dia kepikiran, ini ada seorang raja dari orang Filistin, tapi punya hubungan baik dengan Daud. Maka dia lari, tapi dia lupa. Ketika lari ke sana, dia bawa pedang yang pernah dia pakai untuk memenggal Goliat yang berasal dari kota Gad, salah satu kota bangsa Filistin. Jadi waktu saudara melihat narasi cerita bagian ini, kita baru ngerti. Kalau Daud mau ambil gampang, ngapain dia seperti merpati di pohon tarbantin? Ngapain dia harus menyendiri? Lebih gampang bagi Daud, ambil aja itu tombak yang dipakai untuk membunuh dia, dicoba untuk membunuh dia oleh Raja Saul, ambil aja itu tombak, bunuh lagi, selesai. Betul saudara? Bukan hanya itu saja, Daud juga sudah diurapi. Kalau saudara perhatikan di dalam 1 Samuel sebelumnya, itu Raja Saul memang sudah dikatakan sudah tidak bisa dipakai lagi. Tuhan tidak mau pakai dia lagi. Tuhan sudah siapkan seorang pemuda yang namanya Daud untuk menggantikan Raja Saul, untuk menjadi Raja Israel. Maka Nabi Samuel diminta urapi Daud. Maka Daud selesai diurapi, heran. Perlu waktu yang panjang sekali untuk dia bisa benar-benar resmi jadi seorang raja bagi Israel. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perjalanan hidup kita, saya gambarkan kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Tuhan udah janji, seperti Daud sudah diurapi. Tapi kapan realitanya, kapan ketuk palunya benar-benar resmi? Ini enggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita pikir, sekarang dong Tuhan, tahun ini. Ternyata Tuhan, enggak, tahun depan. Tahun depan, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ada waktu yang Tuhan ulur, yang mau melihat, mau menguji kesiapan hati saudara kalau Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan memberikan posisi-posisi yang penting, apakah kita memakai itu untuk kemuliaan Tuhan? Sekali lagi, kalau Daud mau pakai tindakan caranya sendiri, bagi saya kalau kita melihat keseluruhan, ini bukan hal yang sulit, gampang sekali. Dia seorang pahlawan perang. Semua bangsanya udah tahu siapa yang berani lawan Goliat, orang yang begitu tinggi 2,5 meter. Siapa yang berani? Saul pun ketakutan, gemetar. Tapi Daud, dia tahu, lebih baik aku jadi seperti burung merpati di pohon tarbantin. Ini satu pilihan bagi Daud, pilihan yang benar-benar menunjukkan siapa dia. Tuhan kadang-kadang tempatkan saudara dan saya dalam situasi-situasi yang sulit untuk melihat hati kita yang paling dalam. Tuhan memberikan kesulitan, pergumulan, dikejar-kejar, hendak dibunuh. Tetapi Daud, dia tetap tulus. Hatinya tetap mencari kedamaian. Inilah pesan pertama ketika kita memulai Mazmur 56. Mari kita melihat hati kita masing-masing. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi-situasi yang sulit, apakah Tuhan sungguh-sungguh menyertai saudara? Apakah Tuhan sungguh-sungguh menyertai saya? Nanti kelihatan di dalam setiap sikap keputusan yang saudara dan saya ambil. 1 Samuel pasal 18 ayat 14 berkata, 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di seluruh perjalanannya. Setiap kali dikasih tugas selalu berhasil. Daud berhasil di seluruh perjalanannya. Sebabnya apa? Tuhan menyertai dia. Ini juga yang terjadi dengan Yusuf. Ya, kalau Daud dikasih perintah, dikasih tugas apapun, dia selalu berhasil. Ditambahkan oleh 1 Samuel 18 ayat 14, sebab Tuhan menyertai dia. Ini kalimat yang penting sekali. Setiap kali saudara melakukan apapun,
Kalau Tuhan menyertai kita, maka apa yang saudara dan saya kerjakan dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Ini bagian yang pertama yang kita mau lihat. Daud di dalam 1 Samuel 27-29, dia tinggal di tempatnya si Ahis 1,5 tahun lamanya. Ini dicatat dalam 1 Samuel 27-29. Karena Ahis memang melihat ini Daud sebetulnya orang baik. Tapi raja-raja Filistin yang lain gak suka sama dia. Tapi aku suka dan aku tahu kau orang jujur Daud. Kamu boleh tinggal sementara kamu dikejar-kejar. Di dalam 1 Samuel 27 sampai dan 29. Tapi saudara, persoalan di dalam Mazmur 56 ini sedang mengisahkan kondisi yang enggak langsung 1,5 tahun boleh tinggal. Dapat visa 1,5 tahun dikasih oleh Raja Ahis. Kamu tinggal aja di negeri ini 1,5 tahun. Enggak semudah itu. Coba saudara perhatikan bagian berikutnya. Ayat kedua sampai ketiga dan ayat yang ke-6 khususnya ayat yang kedua. Sekarang dia katakan ayat kedua. Mari kita baca bersama-sama. Saya sudah tuliskan di depan. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ini kunci saudara. Jadi Daud ketika dalam keadaan seperti itu, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia tidak cari kekuatan atau pertolongan dari orang lain. Sekarang di dalam Mazmur 56 dia lihat keadaannya tidak gampang. Kasihanilah aku ya Allah. Saudara, bagian ini mengingatkan kita. Sekali lagi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Daud. Kesulitan-kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Ketika kita mengalami kesulitan, seringkali kesulitan bukan dari luar, tapi dari dalam. Kesulitan Daud dari dalam negerinya sendiri. Bahkan dari orang yang sudah dia tolong, Raja Saul, rajanya sendiri. Sekarang kesulitan itu berasal dari dalam. Kalau kita perhatikan saudara-saudara Yesus, 4 orang saudara-saudara Yesus, merekalah yang dari dalam kota tempat Yesus dibesarkan, kota Nazaret juga, yang dari dalam tidak bisa menerima Yesus. Yesus Kristus katakan ini anak tukang kayu. Kita kenal, kalau sekarang kita tahu dia main gundu dulu. Kita tahu dia kecilnya seperti apa. Sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia melayani di sini. Siapa dia? Banyak putra-putra daerah cerita kepada saya, Pak, kalau bisa saya jangan kembali ke kampung halaman saya. Saya bilang emang kenapa? Kalau di kampung halaman saya dikenal, ya gue udah tahu kecilnya lu seperti apa. Saya udah tahu waktu kamu kecilnya seperti apa. Main layangan, main gundu. Sekarang kamu mau melayani di tempat ini jadi pimpinan di gereja ini. Mereka gak mau dengar Pak. Itu banyak kali terjadi. Jadi orang-orang di dalam ini justru seperti yang dialami oleh Daud, seperti Saul, dan begitu banyak orang yang malah membenci Daud, khususnya Saul. Ya pasti saudara, sebagai raja dia pasti pengaruhi pejabat-pejabat lain, panglima yang lain bunuh Daud. Ini orang kurang ajar, dia harus dimatikan. Itu pesannya. Maka Daud ketika di dalam keadaan seperti itu, bukan hanya dia seperti burung merpati di pohon tarbantin tadi menyendiri, tapi dengan ketulusan hati, sekarang dia naikkan doa, Tuhan berbelas kasihanlah kepadaku. Saudara gimana ketika menghadapi chaos di dalam, di luar, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam segala sesuatu? Apakah kita minta belas kasihan Tuhan? Atau kita pakai cara kita sendiri? Dengan satu tikaman saja, mati ini Raja Saul. Siapa dia? Kalau Daud mau main sombong-sombongan, main angku-angkuhan, Daud akan berkata, kamu gak tahu, di antara saudara-saudaraku gak ada yang dipilih. Yang dipilih aku. Tanya aja sama Nabi Samuel. Dia datang ke rumah, cari papi cari siapa, anak-anak yang lain gak ada. Akhirnya aku yang dipilih. Kalau mau pakai cara itu saudara, Tuhan yang sudah urapi aku, kamu ini siapa? Kamu mau bunuh saya? Habis selesai. Tapi selesai juga kisahnya. Gak ada lagi kita baca. Bagaimana kisah Rasul berkata, Daud hidup orang yang berkenan kepada Allah di waktu dia hidup.
di zamannya. Banyak hal yang saudara dan saya tidak mengerti ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Lalu Tuhan izinkan itu terjadi. Seperti kita melihat Daud. Dia begitu takut. Dia punya kesempatan untuk balas dendam. Dia punya kapasitas untuk itu. Tapi di ayat 6 berikutnya saudara perhatikan. Orang-orang ketika dia kasih tahu ini yang terjadi. Raja Saul yang membunuh saya. Orang-orang gak mau dengar. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Perkara apa? Ini perkara urusan Daud dengan Saul. Dikacaukan perkaranya terus-menerus. Mereka berusaha mencelakakan aku. Berusaha untuk mencelakai, bahkan membunuh aku. Kata mengacaukan perkaraku ditulis twist my words. Twist itu apa saudara? Memelintir. Jadi kalau sesuatu dipelintir, perkataan twist my words, arti kata-kata yang diucapkan oleh Daud dipelintir sehingga orang lain, Saul dan orang-orang di dalam kerajaan Israel pada waktu itu tidak mendengar apa yang Daud sampaikan. Maka dia katakan orang-orang twist my words, orang-orang mengacaukan apa yang aku katakan. Jadi nggak bisa melihat lagi perkara yang benar sebetulnya seperti apa. Maka di dalam kefrustasian daripada Daud, dia berdoa, Tuhan, berbelas kasihanlah kepadaku, lihatlah kesulitanku, lihatlah pergumulanku. Lalu apakah Tuhan langsung menjawab? Enggak, saudara. Apakah Raja Ahis pada waktu bersama pegawainya, oh ya mari silakan tinggal 1,5 tahun dengan kami? Enggak. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 21, Daud bagian ketiga, dia merasa takut. Kenapa merasa takut? Karena para pegawainya memperhatikan. Ini dari tingginya, model mukanya, matanya, rambutnya nggak salah. Ini adalah Daud yang mengalahkan Goliat pada waktu bangsa Filistin berperang melawan Israel. Ini orangnya yang memenggal Goliat. Lihat aja itu pedangnya. Karena kalau saudara baca, Daud bawa pedang Goliat pada waktu dia mengungsi pergi ke Raja Ahis yang menjadi latar belakang penulisan Mazmur 56. Maka ketika pegawai-pegawainya melihat ini Daud, nggak salah, disampaikan. Ini Daud, apa yang terjadi? Ayat 4. Waktu aku takut. Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berapa kali saudara kata takut? 3 kali. Aku tidak takut. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ini kan pilihan saudara. Jadi waktu saudara dan saya takut, kita punya banyak pilihan. Ada orang ketika takut, dia cari orang pejabat. Dia cari orang hebat. Dia cari orang kaya. Dia cari paranormal. Banyak pilihan. Tapi Daud, waktu aku takut, aku punya kapasitas untuk membalas, tapi aku lebih baik seperti burung merpati di pohon tarbantin. Lebih baik aku meminta belas kasihan Tuhan, dan lebih baik waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Daud menjadi takut karena dia memang orang yang memenggal kepala Goliat saat berperang melawan Israel, antara Israel dan Filistin. Daud menjadi takut karena penduduk kota Gad tentunya punya rasa dendam kepada Daud. Betul saudara? Kalau pahlawan perangnya sudah dikalahkan, dendam gak kira-kira? Nah ini dia nih. Dulu dia penggal kepala pahlawan perang kita Goliat. Sekarang kira-kira takut gak? Di dalam negeri dikejar-kejar oleh Saul dan satu bangsa yang dipengaruhi oleh Raja Saul. Dia pergi ke tetangganya 36 km ke kota Gad, ketemu dengan Raja Ahis yang baik sama dia. Sebetulnya baik, tapi orang-orang Ahis ini kan banyak pegawai-pegawainya yang memperhatikan gerak-gerik. Ini dia kesempatan. Maka dikasih laporan, ini Daud yang dulu memenggal panglima kita yang namanya Goliat. Para penafsir berkata, kemungkinan Raja Ahis tidak terlalu suka dengan Goliat. Jadi saudara kalau memperhatikan bagian ini kita baru ngerti, loh
Heran ya, kok ketika Daud begitu takut, apa yang dia lakukan? Tadi kita sudah baca, dia pura-pura jadi orang gila. Terus kita pikir, aneh, takut pura-pura jadi orang gila. Ternyata saudara, kalau saudara perhatikan metode atau cara strategi orang perang pada waktu itu, orang bisa berpura-pura supaya tidak dibunuh, pura-pura gila. Sekarang kalau di pengadilan, ada orang dinyatakan orang ini tidak waras, gila, bisa dihakimi nggak saudara? Nggak bisa. Makanya banyak orang di pengadilan bisa pura-pura sakit, pura-pura gila, pura-pura amnesia, demensia, macam-macam. Kepura-puraan itu menjadi salah satu strategi perang pada waktu itu, pura-pura gila. Jadi Daud pakai strategi pura-pura gila. Caranya gimana? Dia ambil itu pedang, dia toreh-toreh ke pintu pakai pedang. Ini kan orang gila. Jadi toreh-toreh pedang yang pernah dipakai untuk membunuh Goliat, sekarang pedang yang dipakai itu bikin silang-silang. Lalu dia biarkan air liurnya mengalir. Mestinya kan dilap pakai tisu atau pakai kain atau pakai apa, sapu tangan, nih biarin aja Mael. Sampai Ais bilang apa? Apakah di negeriku kekurangan orang gila? Sampai engkau bawa orang gila yang lain dari negeri asing masuk ke kota Gad ini? Pegawainya jangan sini. Oh, ini orang gila. Ya, sayang banget. Ini kan Daud yang dulu dinyanyikan. Saul, orang-orang pada memuji-muji waktu Daud memenangkan peperangan. Saul hanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini kan orangnya, benar kan? Mungkin pada tanya-tanya, ini benar-benar. Saudara, ketika membaca bagian ini, ada beberapa tafsiran. Kemungkinan pertama, kata ahli, ini Raja Ahis memang yakin Daud benar-benar udah jadi orang gelo, udah jadi orang gila. Ini udah sarap ini si Daud, dulu sih dia hebat, sekarang udah gila. Pertama, tafsirannya. Tapi ada tafsiran kedua, Raja Ahis dalam hatinya dia tahu ini Daud lagi berstrategi. Dia lagi pura-pura gila. Kira-kira saudara setuju yang mana? Halo? Saudara setuju yang mana? Ahis kira-kira yakin ini Daud memang udah gila atau dia juga pura-pura? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura memang nggak tahu ini lagi main sandiwara atau benar-benar Daud lagi main sandiwara. Jadi saudara, ya mana? Ketika saya memperhatikan bagian ini, kalau kita melihat teks berikutnya, pasal berikutnya, ternyata kita baru tahu. Di pasal 27, 28, 29 kita tahu Ahis sudah kenal Daud. Dia tahu ini lagi main sandiwara ini si Daud. Hebat ya, seorang yang begitu dikagumi di negerinya, dipuji-puji, berlaksa-laksa, bisa main sandiwara di negeri asing, dan rajanya juga tahu ini lagi main sandiwara nih Daud. Pasal 27, 28, 29 membuktikan raja-raja bangsa Filistin gak suka sama kamu, tetapi aku Ahis suka, kamu orang jujur, kamu jadi salah satu anggota pasukan perang, aku percaya sama kamu. Saudara-saudara kamu, orang tua kamu tinggal saja di negeri ini 1,5 tahun, boleh, karena aku tahu engkau orang baik. Dari situ kita boleh ambil kesimpulan, Ahis dia sebetulnya tahu Daud lagi punya strategi berperang untuk menjadi orang yang pura-pura jadi orang gila supaya bisa dihindari dari hukuman. Karena kalau dia benar-benar bukan orang gila, dengan sekejap ambil, bunuh dia, mati. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya renungkan ini, kenapa ya orang seagung Daud, Yesus Kristus anak Daud, kok bisa ya? Bisa ya. Begitu takut sampai harus merendahkan dirinya, pura-pura jadi orang
gila. Di dalam kelemahan-kelemahan saudara dan saya, ada saat-saat tertentu, di kondisi-kondisi tertentu, Tuhan menoleransi. Menoleransi bukannya kompromi. Tuhan paham situasi-situasi tertentu. Itu sebabnya Rahab ketika ditanya, mana ini para pengintai? Oh, udah pada pergi. Padahal Rahab sembunyikan pengintai-pengintai itu di bawah timbunan gandum. Berbohong nggak Rahab? Berbohong dia. Loh, berbohong si Rahab kenapa disebut sebagai salah satu tokoh iman ini Rahab? Heran kita. Disitulah kita belajar dalam kondisi-kondisi tertentu. Jangan sampai saudara ambil bagian ini. Oh Pak, kalau gitu saya boleh berbohong ya Pak ya. Saya boleh berdusta ya. Karena berdusta pun Tuhan berkati jadi pahlawan. Hati-hati saudara. Ada bagian-bagian hidup saudara tertentu, situasi-situasi tertentu. Tuhan menoleransi. Bukan berarti Tuhan berkenan, beda. Tuhan kasih toleransi dalam keadaan-keadaan yang sulit untuk saudara ambil keputusan itu. Tapi hati saudara, hati saya, apakah seperti burung merpati tadi? Yang tulus, yang punya cari kedamaian, yang selalu merindukan kebaikan di sekitar dan bagi orang lain, khususnya kebaikan yang dari Tuhan. Ini bagian yang ketiga. Ketika Daud merasa takut, pilihannya dia percaya kepada Tuhan. Apakah waktu saudara takut, saudara memilih percaya kepada Tuhan? Atau lebih percaya kepada dokter yang hebat, spesialis? Atau lebih percaya kepada orang-orang yang berjanji, nanti saya tolong kamu, biayai kuliah kamu, biayai sekolah kamu, tolong rumah tanggamu, tolong kebangkrutan kamu, kesulitan-kesulitan kamu. Kepada siapa kita mencari pertolongan waktu kita takut? Tahun baru ini kita jalani, ada banyak hal-hal yang bisa terjadi di luar prediksi kita. Tadi pagi saya menerima satu kiriman dari seorang hamba Tuhan yang saya sangat kagumi. Setiap kali dia mengajar, saya mendengarkan baik-baik dan begitu banyak berkat. Ketika ketemu dia, saya pernah katakan, Pak, terima kasih waktu Bapak kasih kuliah. Saya perhatikan baik-baik, saya terapkan di dalam hidup. Dia katakan, sebetulnya hari dulu, hari sekarang, sama hari besok, sama aja. Dia bilang, maksudnya apa sama aja? Ya beda dong Pak. Dia tulis, sama aja, Tuhan tetap dan selalu beserta, menyertai kita. Amin saudara. Dan Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, sama. Sekarang tinggal kita bagaimana bereaksi. Pilihan-pilihan yang akan kita ambil ke depan di tahun yang baru ini sampai akhir tahun nanti, kita dikasih banyak pilihan. Mari kita memilih seperti Daud. Ketika kita takut, carilah Tuhan, percayalah akan janji-janjinya. Gak mungkin saudara dan saya gak takut omong kosong. Kita semua bisa takut, kita semua bisa depresi seperti apa yang dialami oleh Daud. Tapi bedanya, waktu kita takut, waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita dikejar-kejar seperti Daud, kita memilih untuk mempercayai Allah. Ini yang ketiga. Yang terakhir di ayat ke-13 dan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama ayat 13 dan ayat 14. 1, 2, 3. Nasarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Coram Deo diistilahkan di dalam bahasa Latin, istilah coram Deo, di hadapan Allah. Coram Deo itu diambil dari Mazmur 56 ini. Saya sudah kasih warna merah. Bagaimana Daud bernasar, bagaimana Daud menyatakan syukur, bagaimana Daud akhirnya berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, waktu saya perhatikan Mazmur 56 ayat 1 sampai 14, dari awal tadi
ayat 1, 2, 3, 4, 5, latar belakang narasi yang saudara boleh pelajari dari 1 Samuel 21, 27, 28, 29, menyatakan ada ketika dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Lalu dia menaikkan puji-pujian mazmur emas, miktam itu, puji-pujian dalam bentuk doa, ratapan, kesulitannya kepada Allah. Dan di akhir dia katakan, Tuhan, aku akan membayar nasarku. Apa yang aku janjikan, bahwa aku akan selalu hidup di hadapan Tuhan dengan tulus. Kalau jalanku serong, Tuhan perbaiki. Inilah Mazmur pasal 5 ayat 8. Daud minta Tuhan koreksi terus jalan saya. Kalau saya serong, Tuhan luruskan. Kalau hati saya mulai bengkok, Tuhan luruskan kembali. Dan kalau Tuhan sudah mendengar doa-doaku, aku akan membayar apa? Nasarku. Nasar itu apa, saudara? Janji. Saudara punya janji nggak biasa di awal tahun? Saya berjanji, saya akan makan yang sehat. Nah, baru bulan Januari. Sebentar ada banyak makanan yang enak-enak. Ada samcan, ada macam-macam. Nah, saudara kira-kira berjanji, ya sudahlah, lupakan dululah, ini tahun baru. Baru masuk hari pertama kita bisa lupa itu. Bagaimana ntar masuk hari kedua, bulan ketiga? Wah, kita sulit kadang-kadang memegang janji kita. Jangankan kepada Tuhan, nasar janji kepada diri sendiri saja kadang-kadang susah untuk kita lakukan. Tapi Daud berkata, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan benar-benar dia laksanakan sampai akhirnya di ujung kehidupan kematiannya. Dan Kisah Rasul mencatat Daud adalah orang yang hidup berkenan. Kisah Rasul 13 ayat 36. Dia hidup berkenan kepada Allah pada waktu dia hidup. Berarti dia apa? Melaksanakan. Setiap janji, setiap nasarku laksanakan. Setelah itu aku membawa korban syukurku. Akan aku bayar Tuhan. Bukan hanya aku berjanji melaksanakan, tapi aku sudah bertekad melaksanakan apa yang aku janjikan, dan semua korban syukur yang harus aku bayar kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah meluputkan aku dari maut, menjaga kakiku sehingga aku tidak tersandung. Artinya dalam seluruh perjalanan hidup dia tahu ini karena Tuhan. Nah, saudara, kiranya tahun yang baru lalu, tahun yang kita jalani ini, percaya nggak kita? Kalau kita bisa berjalan, tidak tersandung, terjatuh, kita bisa bangun lagi. Karena Tuhan membuat kita tidak jatuh, tergeletak. Amin, saudara. Mari kita berkomitmen seperti di akhir bagian ini. Tuhan, tolong aku, supaya aku boleh berjalan di hadapan Allah. Orang-orang yang boleh berjalan di hadapan Allah adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itulah Coram Deo. Bagian terakhir, R.C. Sproul mengatakan, to live Coram Deo, artinya berjalan untuk hidup di hadapan Allah, is to live one's entire life in the presence of God. Untuk hidup berarti di dalam presence of God, di dalam kehadiran Tuhan, under the authority of God, di dalam kuasa otoritas Tuhan. Dia berarti sedang berjalan di hadapan Allah. Dia tahu Allah yang berotoritas. Kalau saya punya rencana A, ternyata terjadinya nggak bisa A, harus B, nggak apa-apa, karena Tuhan yang punya otoritas. Dan untuk kemuliaan Allah, to the glory of God. Inilah arti daripada Mazmur 56 terakhir. Ketika semua pergumulan kesulitan sudah selesai, dia kembali kepada Tuhan. Dia melaksanakan nasarnya, dia membawa korban syukurnya, dan dia berkomitmen, Daud berkomitmen, aku akan tetap berjalan di hadapan Allah. Coram Deo. Bagaimana dengan saudara? Sangat menyedihkan, ada banyak orang yang berjanji, Tuhan, kalau Engkau sudah tolong saya, membiarkan saya melewati masa kesulitan ini, menolong saya, usaha saya, pergumulan saya, anak saya, istri saya, pergumulan semua selesai, aku akan melayani Tuhan, aku akan semakin giat bagi Tuhan. Setelah selesai, mana dia? Enggak pernah muncul lagi. Kalau doa, ya Tuhan ngertilah, saya sibuk.
Dulunya rajin, doa pagi, doa siang, doa malam, suntuk, semua doa dia ikut. Tapi waktu Tuhan sudah jawab, hilang. Batang hidungnya tidak pernah terlihat lagi. Banyak kayak gini? Banyak, saudara. Tapi Daud berbeda. Dia bukan hanya berjanji, dia melaksanakan, dia melakukan, memberikan korban syukur, dan dia komitmen selalu berjalan di dalam hadirat Tuhan. Coram Deo. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini dari Mazmur 56. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kami, kesulitan-kesulitan kami memahami situasi dan kondisi. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kadang Tuhan izinkan kami seperti burung merpati di pohon tarbantin, kesendirian, loneliness. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan anak-anak-mu. Di tengah-tengah ketidaktahuan kami akan masa depan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Namun Mazmur 56 ini memberikan kepada kami terang, memberikan kami petunjuk bagaimana kami harus menjalani hari kami. Bagaimana hati kami harus tetap tulus, membawa kedamaian, belajar untuk menyerahkan segala pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, ketika kami takut, kami boleh memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ada kesempatan bagi kami untuk memilih yang lain, tetapi kami memilih takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh berjalan di hadapan wajah-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami sudah dengar, apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, segenap kebenaran-kebenaran firman, bukan hanya mengisi pengetahuan, logika, otak kami, hati kami, tetapi kami terapkan, praktekkan ketika kami bergumul dengan keluarga kami, di dalam pekerjaan, usaha, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami boleh memakai prinsip-prinsip kebenaran Mazmur 56 ini. Berkatilah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Terima kasih buat belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Amin.